Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Kelihatan ya? Baca? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke ya, kita di materi matematika kelas 8 yaitu pola bilangan. Ini pertemuan pertama terkait materi ini. Tujuan kita akan membahas penentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kita akan membuat rumusnya ya, jadi seperti itu. Oke. Petunjuk pembelajaran yang pertama itu akan ada materi, sedikit materi, kita terus latihan, barang nanti ada penugasan. Penugasan ini fleksibel, bisa ada, bisa tidak tergantung ketercapaian dari materi kita hari ini. Kalau memang belum selesai, ya berarti tidak ada penugasan. Terkait latihan, dari sekarang siapkan peralatan tulisnya, buku, pensil, ballpoint-nya, silakan disiapkan di meja kalian. Jika nanti kalau ada latihan, kalian misalkan ngitung dan sebagainya, tidak perlu lari-lari mencari kesana kemari. Ya. PowerPoint ini sudah saya share mulai hari Minggu yang kemarin atau hari Senin itu ya, sudah saya share. Jadi kalian bisa benar-benar harusnya sudah dipelajari ya, harusnya juga sudah dipelajari sehingga kita lebih cepat seperti itu menyelesaikan materi ini. Kerjakan beberapa menit saja nanti atau bisa langsung tanya jawab, tidak apa-apa. Secara acak nanti akan saya panggil untuk memperhatikan hasil kerjanya atau bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Terus ini nanti yang menjawab, sebutkan namanya, akan saya masukkan sebagai nilai keterampilan. Terkait penugasan, setiap kali pertemuan ini saya sampaikan lagi, tidak setiap kali ya, tergantung ini fleksibel aja. Nanti kalau selesai ada, kalau materinya belum selesai ya nggak ada penugasan seperti itu. Nilai ini akan saya ambil untuk keperluan rapot anak-anak terkait nilai pengetahuan. KM kita sama KM kita lawan dulu ya, sama seperti itu. Jadi kalau mengerjakan penugasan tolong benar-benar hati-hati. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas merupakan bentuk disiplin dan tanggung jawab. Ini akan menjadi nilai sikap tersendiri bagi kalian. Ya, jadi ketepatan waktu mengumpulkan tugas, terus disiplin dan tanggung jawab, kehadiran seperti ini akan saya nilai sendiri menjadi nilai sikap yang nanti akan saya masukkan ke dalam rapor juga. Kerapian tugas, nanti misalkan ada tugas upload, kerapian tugas, alur menjawab yang baik, serta keaktifan baik di live maupun di grup WA, nanti akan saya nilai tersendiri dan akan menjadi nilai keterampilan. Ya. Pak, tulisan saya jelek, ya meskipun jelek minimal bisa terbaca dan rapi ya. Jelek itu kan bukan berarti tidak rapi ya. Anak-anak, ini petunjuk pembelajaran kita hari ini dan seterusnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita akan menentukan pola suatu barisan bilangan. Kita akan menentukan polanya. Yang kedua, kita akan menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Apa sih suku tidak paham, nanti akan saya pahamkan ya. Tujuan ketiga yaitu menggeneralisasi pola suatu barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Jadi nanti kita akan membuat suatu rumus ya, karena ini tidak ada rumus patokan, rumusnya tidak ada kok. Kalaupun ada itu akan terbatas sekali. Jadi nanti kita tidak akan menggunakan rumus, kita menggunakan pikiran terbuka kita aja. Jadi nanti kita bisa berpikir macam-macam sehingga kita bisa menemukan cara-cara yang berbeda-beda karena setiap anak sudut pandangnya nanti akan berbeda-beda. Motivasi, kenapa kita harus belajar pola bilangan? Ya karena pola bilangan itu pun nanti di kehidupan kita akan banyak sehari-hari akan ada seperti itu. Pola itu kan sebuah keteraturan anak-anak ya. Tanpa kita sadari bahwa anak ini pun berpola kan. Siapa yang membuat ya kan? Jadi pola ini sudah sebetulnya berpola. Seperti ini kita juga berpola itu kan ada polanya itu. Membuat kain batik, kain songket menjadi bagus, tentunya asal-asalan tuh yang membuat kain songket harus ada polanya. Kapan benang hitamnya masuk, benang merah dan putihnya masuk, itu harus ada aturannya kan. Karena pola itu ya, sebuah pola itu memang harus ada aturannya untuk bisa menjadi bagus atau teratur. Nah, ini namanya batik faktal. Nah, ini juga ini aplikasi dari matematika ini. Jadi fungsi dari sebuah matematika nanti dimasukkan di komputer, diubah menjadi sebuah grafik,
gambar hasilnya seperti ini ya. Dua ini namanya batik fraktal. Kalau batik tulis itu tidak bisa seperti ini, detail seperti ini. Ini pakai rumus matematika seperti ini anak-anak. Kalau kamu cari di Shopee, batik fraktal itu sudah akan ada sendiri, sudah dijual bebas. Karena memang sulit sekali untuk membuatnya. Ya. Jadi pola keteraturan itu orang yang sukses juga hidupnya juga berpola, anak-anak. Ya. Orang yang sukses itu hidupnya juga berpola, nggak acak-aduk gitu ya. Jadi ada jadwalnya. Mereka mulai sekarang itu mulai belajar disiplin dan tanggung jawab. Orang sukses itu nggak langsung umur 30 belajar mandiri disiplin, tidak. Mulai sekarang mereka sudah bekerja keras, mulai sekarang mereka mulai disiplin dan tanggung jawab, mulai diatur hidupnya, kapan bangun, kapan sarapan, kapan belajar, kapan main itu tidak dilarang, saya tidak melarang orang main, tapi kewajibannya diselesaikan dulu dan harus ada waktu-waktunya. Kalau memang kita kesepakatan mainnya 2 jam ya 2 jam, jangan sampai lebih, seperti itu. Dan itu harus memang keras, kita harus keras pada diri kita. Nah, kalau kita mau sukses ya harus keras pada diri. Kalau kamu nanti aja ya kapan lagi. Kamu nggak merasa ya TK sampai SMP kan rasanya sudah cepat kan. Kamu TK sekarang kamu SMP kelas 8 kan rasanya sudah cepat. Apalagi nanti bentar lagi sudah kelas 9 SMA hanya 3 tahun kuliah, bekerja, menikah, cepat itu anak-anak. Ya. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang perubahan itu kapan lagi? Karena untuk merubah karakter itu tidak 1 hari, seminggu, 1 bulan ya. Jadi mulai hari ini, mulai dini, mulai kecil itu harus bisa fondasi karakter itu harus dibuat kalau mau jadi orang sukses. Itu aja ya motivasi. Jadi kita belajar itu mungkin tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Itu sehari-hari kita. Oke, saya lanjutkan, kita ke materi pola barisan bilangan. Bisa diperhatikan ini ada barisan bilangan, kelas 1 SD itu aja sudah ada barisan bilangan ya, loncat-loncat itu maksudnya ya. Nah, kita di SMP sudah tidak hanya loncat-loncat atau loncat ke depan, loncat ke belakang, sudah bisa ada perkalian, sudah ada perpangkatan, pangkat 2, pangkat 3, pembagian, itu sudah bisa menjadi pola suatu barisan bilangan. Nah, seperti ini, 3, 6, 12, ini kan, 24. Nah, ini namanya barisan bilangan anak. Kalau tadi kita di tujuan, kalian mendengar istilah suku gitu kan ya, mendengar istilah suku. Nah, ini yang disebut dengan suku anak-anak. Nah, ini namanya suku pertama ya. Ini suku ke-1. Kalau ini suku kedua. Ini suku ketiga. Kalau yang ini namanya suku ke-4. Selanjutnya ke-5, ke-6, atau gampangannya urutan lah ya, urutan pertama, kedua, ketiga, ke-4. Itu namanya di matematika biasanya disebut dengan unit. Kalau bahasa Inggrisnya itu unit, atau di Indonesia kan menjadi suku. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke-4. Nah, kamu bisa perhatikan itu 3, 6, 12, 24. Kira-kira suku kelimanya berapa ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan sebutkan namanya. Saya Pak, Berlian Arvita. Siapa? Berlian Arvita Pak. Berlian, ya pinter. Siapa? Berapa Berlian? 48. 48. Dari mana caranya, nak? 3, 6, itu ditambah 3. 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 24 tambah 20. Tambah 12, 24, tambah 24. Hasilnya 48. Pinter. Bisa juga alasannya seperti itu, atau ada yang memberikan alasan lain? Siapa namanya? Ivalia Putri. Siapa novelnya? Siapa namanya, nak? Ivalia Putri, Pak. Oke, Diva, silakan. Alasannya apa? 3 ke 6 itu polanya dikali 2. Iya, terus? Kali 2, 24. Kali 2 sama dengan 48. Bisa dikalikan 2, bisa ditambahkan dengan dirinya sendiri untuk menentukan suku berikutnya. Itu istilahnya pola itu kan seperti saya sampaikan tadi, bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda-beda, tapi jawabannya nanti akan sama.
meskipun alasannya berbeda, tidak masalah ya, sama-sama benar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suku ke-10-nya? Ada yang sudah ketemu? Kalau suku ke-50-nya bagaimana? Kalau saya pertanyaannya suku ke-1000 bagaimana? Ada yang sudah ketemu? Nah, kesulitan ya. Nah, nanti makanya kita akan belajar di tujuan ketiga, yaitu menggeneralisasi anak-anak ya. Karena nanti dengan menggeneralisasi kita akan merubah barisan ini menjadi sebuah ada rumus umumnya nanti yang kamu bisa buat sendiri, dan itu kita gunakan untuk menentukan suku ke-50, suku ke-1000 dan seterusnya. Nah, jadi tidak perlu diurutkan lagi ya. Nah, suku ke-1000 menurutmu sak nomor tidak mari-mari kok kan gitu kan. Makanya kita butuh bentuk umumnya atau menggeneralisasi atau rumusnya istilahnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini lagi, 4, 9, 14, 19, kira-kira suku ke-5-nya berapa? Ada yang tahu? Silakan. Sebutkan nama langsung. Saya Pak, Victoria Putri. Salah lagi ya. Apa Pak Diva? 23. 23. Gimana caranya kok bisa ketemu 23? 24 Pak. 23 atau 24? 23 atau 24 nak? 24. 24. Caranya? 4 ke 9 itu polanya 5. Polanya 5 diapakan dengan 5? 4 diapakan dengan 5? 4 ditambah 5. Tambah gini ya. Ini juga ya, gini kan? Ini ya maksudmu ya? Iya. Tulisannya Pak Safa kebaca ya itu ya? Coret-coretannya Pak Safa kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Ya. Pak. Ya, jadi betul ya, ditambah 5 tambah 5, polanya adalah ditambah 5, sehingga untuk menentukan suku ke-5-nya ya 24 tambah 5, 24. Nah, kalau suku 10-nya diurut terus mana ya. Kalau suku 50-nya, ke-1000-nya diurut terus, ya kan ya. Maka kita harus belajar itu bagaimana sih cara menggeneralisasi sebuah pola barisan bilangan, sehingga kita bisa menentukan kalau ditanya suku 50, suku 1000 tanpa harus mengurutkan ya. Ya, makanya ini kita masuk menggeneralisasi pola barisan bilangan. Kita ke contohnya ini. Contoh yang pertama, ini ada sebuah barisan 4, 7, 10, 13, 16. Nah, kita akan suku ke-1-nya, kita sudah tahu ya, suku ke-1-nya itu 4, ya kan? Ini 7, ini 10, ini 13, ini 16. Ada yang bisa membantu Pak Safa, ini 4 jadi 7, 7 jadi 10, 10 jadi 13 ini bagaimana polanya nak? Ditambah. Siapa itu yang laki-laki tadi itu? Siapa yuk? Bukan namanya nak, yang laki-laki tadi. Sang Haji Pandu Wijaksana Pak. Sang Haji, gimana Sang Haji? Diapakan nak? Ditambah 3 Pak. Ditambah 3, pinter. Ya ini kan tambah 3, gini kan, tambah 3. Nah kalau polanya sama seperti ini, pasti unsur 3 itu nanti akan ada muncul. Ya kan? Nah contohnya ini, 7 kan biar jadi 7 kan 4 tambah 3 ya kan. Nah, gini kan ya. Pasti di sini nanti akan ada 4 itu 3, 1 tambah 3. Lah seperti ini 4 bisa diganti 1 tambah 3 tambah 3 sehingga 1 ditambah 3 kali 2. Kalau ini kan 1 ditambah 3 kali 1 sehingga 10 itu pasti bisa diubah jadi seperti ini nak. 1 ditambah 3 kali berapa? 3 kan ya. 3 kali 3 kan 9 ya, tambah 1 10. Pasti yang 13 ini juga bisa diubah. 1 tambah 3 kali 4. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Yang 16 pasti juga bisa diubah. 1 tambah 3 kali 5.
3 kali 5, 15, tambah 1, 16 loh. Ini polanya yang sama ini. Nah, ternyata kalau suku ke-1 itu 1 tambah 3 kali 1. Kalau suku kedua, 1 tambah 3 kali 2. Kalau suku ketiga itu 1 tambah 3 kali 3. Kalau suku keempat, 1 tambah 3 kali 4. Kalau suku kelima, 1 tambah 3 kali 5. Pertanyaannya, berarti kalau suku ke-15 itu bagaimana? Ada yang tahu? Kita belum cari nilainya ya, cuma cari polanya aja. Berarti kalau suku ke-15 bagaimana nanti tulisan polanya? Ada yang tahu? Yang keras sang Aji itu ya. Mana sang Aji? Halo. Tadi ada yang jawab cowok tadi siapa? Ayo. Gerak. Betul itu. Halo. 1 tambah 3 kali 15, Pak. Sang Aji nih. Iya, Pak. Oke, ya. Ini berarti polanya 1 tambah 3 kali 15 berapa? Ya 1 ditambah 3 kali 15 itu 45, berarti jawabannya 46. Betul ya? Kalau tidak percaya coba kamu nanti nganggur-nganggur itu terus mau sampai suku ke-15. Betul nggak jawabannya 46? Nah, kalau salah berarti sang Aji yang salah. Tidak ya guyon. Pasti benar kok sang Aji nyantai aja ya. Ya ini suku ke-15-nya. Nah, berarti kalau begitu suku ke N-nya bagaimana? Ya tinggal diganti aja urutannya dengan N. Yaitu 1 ditambah 3 kali N atau 1 tambah 3N. Ini rumusnya anak-anak. Rumus dari contoh di atas ini, rumus barisan di atas ini nih. 1 tambah 3N sudah ya, jangan diganti jadi 4N. Itu tidak sama. Ini namanya kita belajar aljabar kelas 1 kemarin. Kita bisa menjumlahkan kalau sejenis. Jadi 1 ini ada N-nya, kalau ada N-nya boleh 4N, tapi berhubung 1 ini tidak ada N-nya, maka tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi 1 tambah 3N, gitu aja sudah selesai, sudah sangat sederhana sekali. Sehingga kalau ada pertanyaan, terus kalau suku ke 1000-nya bagaimana? Ya tinggal ganti N-nya aja dengan 1000. Jadi 1 tambah 3 kali 1000, 3000 berapa? 1 ya, sudah selesai. Tidak perlu diurutkan lagi kan? Nah, jadi itu gunanya kita menggeneralisasi pola barisan sebuah bilangan. Sehingga kalau ada tanya suku 1000-nya ke 10.000-nya misalkan kita tidak perlu mengurutkan. Asalkan kita tahu polanya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Saya lanjutkan. Nah, coba contoh selanjutnya seperti ini. Nah, kita tulis dulu ya. Ini suku pertamanya 1, suku keduanya 5 ya kan. Ini 11, 19, ini 29. Oke, ada yang tahu polanya? Bisa saya dibantu? Polanya itu harus sama nanti ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu kan tidak harus tambah-tambahan, bisa juga dikali. Seperti tadi, bisa juga dipangkat, bisa juga dibagi akar, terserah. Ya, ini ada yang sudah ketemu polanya, silakan, tidak apa-apa. Kira-kira kalau ditambahkan itu sama tidak ya? Misalkan polanya pakai sama ya. Kalau perkalian sama? Misalkan kita kali berapa gitu biar hasilnya, misal kaliannya harus sama, misalkan kali 2 ya kali 2 semua kayak tadi itu. Sama? Enggak ya? Enggak sama. Enggak sama. Oke, saya bantu ya. Tapi nanti saya juga harus dibantu. Jadi kalian saya bantu, nanti kalian juga harus membantu Pak Safa. Oke. Ini kamu tahu bilangan kuadrat anak-anak? Bilangan kuadrat itu apa aja ya? 1, terus? Yuk, terus bilangan kuadrat itu apa aja anak? Ada yang tahu? Selain 1, urutannya setelah 1 apa? Bilangan kuadrat. Ya kuadrat no wes, 1 kuadrat 1 berapa? 2 kuadrat berapa sih? 4, habis 4 berapa berarti? 16.
Kok 16. 3 kuadrat. 9. Nah, habis 3 kuadrat, 4 kuadrat berapa? 16. 5 kuadrat. 25. Nah, ini namanya bilangan kuadrat, ya. Ya, ini kan 1, 4, 9, 16, 25 kan mirip ini. 1, 5, 11, 19, 29. Saya tulis aja ini. Bentar. Ya, kepina pomo itu. Oke, saya tulis di sini ya. Ini kan 1 kuadrat, tadi 4 itu kan 2 kuadrat, langsung aja ya. Ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat ya. Ini 5 kuadrat. Lah 1 kuadrat 1 ya. Untuk bisa jadi 1 ya tetap 1 wes enggak apa-apa. Yang ini 2 kuadrat itu 4 kan ya. Padahal di sini 5, berarti perlu ditambah berapa biar jadi 5, Nak? 1. Pinter. 3 kuadrat itu 9, biar jadi 11 perlu ditambah 2. Kayak ini tambah berapa berarti? 3. Kalau yang ini berarti tambah berapa? 4. 4. Pinter. Berarti yang atas biar urut ya ditambah 0. Nah, ini kan sudah sama nih, sudah mirip ini. Suku ke 1 kayak yang tadi kan ya ada 1, 2, 3-nya. Kalau suku kedua 2, kalau suku ketiga 3, 4 ya 4, 5 ya 5. Loh, tapi ini belum sama. Belum sama dengan suku ini yang 0, 1, 2, 3, 4 semuanya berkurang mundur gitu ya. Berarti biar jadi ada unsur 1, 2, 3 dan 4-nya, maka 0, 1, 2, 3, 4 itu harus kita ubah. Saya tulis dulu. Nah, diubah bagaimana? Nah, samakan aja dengan sukunya. Berarti ini suku 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baru kita jawab, 1 biar jadi 0 diapakan? Ya dikurangi 1. 2 biar jadi 1 ya dikurangi 1. Ini juga kurangi 1. Ini kurangi 1. Ini juga kurangi 1. Loh, sudah sama semuanya. Ini sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sudah sama 1, 2, 3, 4, 5. Sini sudah sama. Sudah sama semua. Jadi di rumus itu kalau memang yang sama dengan sukunya ya harus sama. Tapi kalau tidak sama semuanya harus sama seperti ini. Seperti tadi kalau tambah 3 semua. Itu tidak apa-apa bisa diganti ya. Tapi kalau misalkan beda-beda ya harus sesuaikan dengan sukunya. Nah, dari sini maka kita bisa menjawab nih. Kalau suku ke-15 berarti 15 kuadrat ditambah 15 kurangi 1. Berapa 15 kuadrat? 225 kan? Ya, 15 kurangi 1, 14. Berarti suku ke-15-nya 239. Nggak percaya urut wis kok wis ya. Berarti suku ke N-nya bagaimana? Yang ngikuti aja ini. Berarti N kuadrat ditambah N kurangi 1. Ini rumusnya. Kalau ada yang tanya suku ke-50 ya tinggal ganti aja 50 kuadrat tambah 50 kurangi 1, tinggal hitungan wes 50 kuadrat berapa ditambah 49. Itu ya. Jadi pola bilangan itu kalau memang tidak sama ya harus kita lebih kreatif lagi kira-kira untuk mendekati nilai-nilai yang diinginkan itu, yang diinginkan ini ditambah dikali dikuadratkan diakar atau bagaimana. Jadi kreativitas kita nanti yang diubah, yang diingat di sini ya. Jadi karena memang pola bilangan itu apa ya, kreatif kita seperti tadi tergantung sudut pandangnya pun berbeda-beda gitu ya. Seperti tadi yang ada yang bilang ditambah dengan dirinya sendiri, ada yang bilang dikalikan 2, tidak apa-apa ya, berbeda-beda itu. Yang penting jawabannya kan sama. Yang penting ada prosesnya itu. Iya. Jadi saya menunjukkan bahwa untuk menjabat sebuah pola bilangan itu pola bilangan harus tambah, harus kali. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya ini ya. Oke. Ada yang tanyakan ini untuk yang contoh 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kita ke latihan. Coba ini ke nomor 3. Ya, tapi biar cepat kita kerjakan sama-sama aja ya. Misalkan nih, suku ke-1-nya 3,
Ini 6, 12, 24, 48. Tapi saya pakai yang diva saja ya, biar enak kali-kalikan itu kan maksudnya ya. Dikalikan. Nah, ini kan kali 2 semua, pasti nanti ada unsur banyak. Nah, ini kan 3 kali 1. Oh, bukan diva ini. Yang ini biar ada unsur 3-nya saja, ikuti aja. Ini kan 3 kali 2 biar mirip ya. Ini 3 kali 4, ya kan? Ini 3 kali 6 ya, 8 ya. Yang ini 3 kali 16. Nah, ini kan sudah sama ini, sudah sama semua. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sudah sama semua. Tapi ini masih beda, Pak. 1, 2, 4, 8, 16 ini masih beda. Ya kita ganti saja biar sama. Jadi tujuannya itu kita harus menyamakan semua, itu namanya pola, itu kan aturan, jadi harus sama. Kalaupun berbeda, bedanya harus sama dengan sukunya gitu. Jadi ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali. Nah, perhatikan ini yang belakang. 1, 2, 4, 8, 6. 2, 4. 4 itu 2 pangkat berapa ya? 2. Kira-kira kalau 8 bisa diubah jadi 2 pangkat enggak ya? 8 ini bisa diubah jadi 2 pangkat? Bisa? 2 pangkat 3. Kalau 16 bisa juga ya? Bisa kan 16 ya? Halo? Bisa? Bisa enggak 16? Bisa. Bisa. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Ini sudah mulai sama. Loh, Pak, yang satu itu kok enggak sama gitu ya. Ya. Kita ubah aja semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu kan 1 anak-anak. Jadi ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 0. Ini ya. Nah, sudah sama ini 3 semua, 2-nya juga sudah sama semua lah, tapi pangkatnya masih berbeda. Dan berbedanya itu sudah mirip dengan 1, 2, 3, 4, tapi selisih 1 kan gitu ya. Nah, sudah urut istilahnya ya, 0, 1, 2, 3 sudah urut ya. Maka ini bisa kita ganti. Biar sama seperti tadi, berarti ini 3 kali 2 pangkat, 1 kurangi 1 biar jadi 0. Ini 3 pangkat, 3 kali 2 pangkat 2 kurangi 1 biar jadi 1. Yang ini 3 kali 2 pangkat 3 kurangi 1 biar jadi 2 ya kan. Ini 3 kali 4 kurangi 1, 3 kali 2 pangkat 4 kurangi 1 biar jadi 3 pangkatnya. Yang ini 3 kali 2 pangkat 5 kurangi 1. Lu sudah sama 3 sama, 2 semua, yang berbeda juga sudah urut sesuai dengan sukunya, yang mengurangi juga sama semua. Nah, terus suku ke-10-nya berarti 3 kali 2 pangkat 10 kurangi 1. Atau 3 kali 2 pangkat 9. Hitungan wes 2 pangkat 9 piro. Nanti kalikan 3. Ya. Berarti rumus ukirannya bagaimana? Ya 3 kali 2 pangkat N kurangi 1. Rumusnya sudah ketemu anak-anak. Jadi yang diganti N itu ya yang sesuai dengan sukunya ya. Kalau yang sudah sama 3 sama semua, 2 sama semua, 1 sudah sama semua, tidak perlu diganti. Ya. Jadi yang ganti itu yang sesuai dengan sukunya saja. Oke. Ini ya, paham ya? Nah, nanti kita ada latihannya. Ini nanti saya share rekamannya, saya share kok. Di tim sudah bisa dilihat, nanti juga saya masukkan ke YouTube, bisa kamu lihat misalkan ada tugas dan sebagainya, bisa dibuka lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Sisa pembagian. Nah, sisa pembagian ini, maksudnya sisa pembagian, tetap ini aplikasi dari sebuah pola bilangan anak-anak. Jadi kita sisa pembagian ini kita hanya sebagai alatnya aja. Sebagai alatnya saja untuk bisa menentukan pola dari sebuah bilangan. Atau pola-pola yang lain, bisa juga yang lain. Harus pola bilangan. Sisa bagian ini hanya kita jadikan sebagai alatnya saja. Contohnya seperti ini sisa pembagian itu. 4, yang sedikit saja ya. 6, 7 bagi 3 misalkan lah. 7 bagi 3 itu kan hasilnya kan 2, sisanya 1 kan gitu kan ya. Nah, itu namanya sisa pembagian. Jadi misalkan 7 bagi 2.
Itu kan jawabannya 3, tapi masih ada sisa 1. Ya, karena 2 kali 3 kan 6. Berarti kan ada sisa 1. Ini yang disebut sisa pembagian. Oke. Jadi aplikasinya bagaimana, kita perhatikan dulu ini. Ini ada pita berwarna, anak-anak. Kamu perhatikan ya. 0 itu 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu warna merah. Kalau 1, 3, 5, 7, 9 itu warna putih. Nah, pertanyaannya Pak Safa sekarang ya. Kalau 25 itu warna apa ya? Ada yang tahu? Sebutkan namanya. Saya, Pak. Siapa? Sabrina Zahra. Sabrina Zahra. Ya, silakan. Warna putih. Warna putih. Nah, kenapa warna putih itu? Karena bilangan ganjil. Oh, putih. Nah, kita bisa lihat ini ya. Semua yang berwarna putih, ya itu kan, semua berwarna putih itu ganjil. Nah, itu isi kita ini yang sepertinya yang harus kita olah, anak-anak ya. Kepekaan kita ini ya, ini harus tahu. Kelihatan yang warna merah itu yang genap. Berarti pertanyaannya Pak Safa lagi, kalau ada 372 itu berarti warna apa? Ada yang tahu? Warna merah. Warna putih apa merah? Ayo, sebutkan namanya. Silakan. Siapa? Sengaji lagi. Iya, Pak. Ada apa Sengaji? Warna merah, Pak. Warna merah. Ini ganjil apa genap 372 ini? Genap. Genap. Kalau genap ganjil kita lihat belakangnya saja, jangan dilihat depannya, nah ya. Kalau genap, kalau depannya itu malah ganjil, tadi itu salah ya. Jadi untuk menentukan genap dan ganjil itu kita lihat yang belakangnya saja. Oh, belakangnya 22 itu genap, ini 2 ya, 2 itu genap. Berarti 372 itu warna merah. Oh, pinter semuanya. Dapat 8H. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau warnanya ada 3 seperti ini. Ya. Ada warna merah, putih, terus biru, terus ganti lagi merah, putih, biru, merah, putih, biru, merah, putih, biru, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau 26 itu warna apa ya? Silakan. Merah, Pak. Merah. Alasannya kenapa kok merah? Alasannya apa? Atau ada yang berbeda dengan Sang Aji? Ayo, boleh. Silakan. Kelasnya Pak Safa ini ada 32 anak. Sing jawab kok ikut tok, yang lain mana? Ayo. Sang Aji warna merah. Tapi tanya jawab alasannya dia masih ragu. Yang lain? Halo? 26 warna apa, Nak? Siapa ini? Sabrina Zahra. Sabrina, ya. Biru, alasannya apa Sabrina? Diurutkan atau tanpa mengurutkan? Diurutkan saja. Berarti urutannya benar. Kalau Ngaji tadi mengurutkan warnanya merah, berarti ada yang hilang, itu mungkin bisa dicek lagi ya. Nah, ternyata diurutkan sama Sabrina. Kalau mengurutkannya hati-hati, memang benar warnanya biru. Tapi kalau tidak hati-hati, mungkin seperti Ngaji tadi ketemunya jadinya warna merah. Ya, jadi untuk mengurutkan harus hati-hati. Lah pertanyaannya nanti misalkan saya tanya 576 itu warna apa? Apa diurutkan terus? Nah, kan tidak ya. Oke, sekarang seperti ini. Kita perhatikan. Warna ini berganti setiap berapa kali polanya? Berapa kali ganti warna? Ganti kembali lagi itu setelah berapa kotak? 3 ya kan, 1, 2, 3 ganti, kembali lagi 3 ganti lagi kan, gini kan ya, 3 ya.
ini kita akan cari sisa pembagian. Coba sekarang 26 dibagi 3 jawabannya berapa, sisanya berapa? Ada yang tahu? 26? 8, Pak. 8, ada sisanya? Sisanya 2. Sisanya 2, kita lihat 2 itu warna apa, Nak? Warna biru. Nah, berarti 26 itu warnanya biru. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan 576 itu warnanya apa, ya kamu bagi aja 576 dibagi 3, silakan dibagi. Sisanya berapa? Yuk, silakan. 1, ngarepnya siji ya. Berapa sisa hasilnya sama sisanya? 1 berapa? Jadi yang penting itu sisanya, Nah. Tapi kalau untuk posisinya kita harus bagi 192. Pinter. Ada sisanya enggak? Tidak ada, Pak. 0 ya berarti. Kalau ada sisanya 0. Nah, di sana bisa kalau melihat berarti 0 warna Merah. Pinter. Ya, berarti 576 urutan pita yang 576 itu warnanya merah. Itu anak-anak ya, bisa ya, paham ya? Nah, jadi polanya itu berapa sih? Itu 3 berarti bagi 3. Sama seperti ini kan, polanya 2, 25 bagi 2 itu kan 12 sisa 1 warnanya putih ya, itu kan. Sama 372 dibagi 2 itu sisanya 0, makanya warnanya merah. Kalau tadi ada yang bilang ganjil genap, tidak apa-apa, cuma 2 ya. Tapi kalau lebih dari 2 kan kita tidak bisa ganjil genap atau apa, harus bagi kan untuk tahu sisanya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini misalkan detik pertama warna hijau, detik kedua warna kuning, masih sama, cuma aplikasi ceritanya berbeda ya. Detik ketiga warna merah. Kira-kira kalau 28 nanti warna apa? Apa? Warna hijau, Pak. Warna hijau. Sama kan ya, berarti 28 dibagi berapa? 3 ya. 28 bagi 3 itu 7, sisa 1 ya. 1 itu kan warna hijau. Pinter. Terakhir kalau 36 warna apa? Ada yang tahu? warna 36 bagi 3 berapa, Nana? 12. Ada sisanya enggak? Ada. Ada, Pak. Ada. Ya kamu lihat di sini. 1, 2, 3 yang dibagi 3 enggak ada sisanya itu warna apa? Jangan 0, ini tidak 0 ya. Dari 1, 2, 3 yang habis dibagi 3 warna apa, Nak? Merah. Itu. Jangan mulai enggak ada 0 kamu terus diem di 0 enggak ono warnane. Ya. Jadi 3 itu kan dibagi 3 juga habis kan. Jadi kalau sisanya 0 ya warnanya merah. Nah, ya. Oke ya, selanjutkan ya. Nah, sekarang kalau matematikanya seperti ini. Angka berapakah yang menempati posisi ke-456? Nah, dari pola bilangan berikut. Ini posisi ke-456 ya. Jadi ini posisi 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, ini kamu lihat ini polanya bergantinya berapa kali? Kalau ini kan 3. Kalau ini berapa kali? Coba. Yang tahu? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan ya. Nah, ini ganti lagi, balik lagi. Ini juga balik lagi ya. Berarti pembagiannya ya dibagi dengan 6. Karena polanya kan 66 ya. Berarti 456 dibagi 6. Nah, itu kamu cari hasilnya, sisanya ada enggak? Nah, gitu.
berapa hasilnya? 76. 76 ya? Ya. 76